Hai, sebelum mulai videonya gue minta tolong buat subscribe dan share video ini ke teman-teman lo semua. Kasih tahu teman-teman lo kalau ada channel yang namanya Belum Wibu ini, oke? Terima kasih. Lanjut lagi seri 7 hal tentang One Piece. Gue bakal share fakta-fakta tentang One Piece yang mungkin belum lo tahu. Di kesempatan ini gue coba share salah satu supernova yang ikut serta dalam arc Wano melawan Beast Pirates. Yap, gue mau bahas tentang X Drake. Langsung aja 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang X Drake. Yang pertama, nama X Drake ini sebenarnya bukan disebut X Drake, tapi Dies Drake. Di pengucapan bahasa Jepangnya disebut Diesu Doreku. Kok bukan X, malah Dies? Itu dari mana? Jadi gini, X di sini itu maksudnya adalah simbol angka Romawi untuk angka 10, bukan alfabet X. Dies itu bahasa Spanyol atau juga penyebutan untuk Romawi angka 10 itu. Jadi yang benar adalah Dies Drake atau Diesu Doreku. Tapi bang, lo di awal bilangnya X Drake bukan Dies Drake. Iya, ini gue benerin ya. Mulai sekarang nyebutnya Dies Drake, oke? Yang kedua, Drake punya postur tubuh yang cukup tinggi dengan 233 cm. Dies Drake berumur 31 tahun sebelum time skip dan 33 tahun setelah time skip. Lahir pada tanggal 24 Oktober. Seperti biasa, penetapan tanggal lahirnya diberikan oleh fans di SBS volume 64. X yang berarti 10 dalam angka Romawi dan 24 adalah urutan huruf X dalam alfabet. Jadi deh, bulan 10 tanggal 24. Di One Piece Databook, One Piece Blue Deep Characters World, tanggal lahir Drake disebutkan ada di tanggal 10 Oktober. Padahal sebelumnya udah ditentukan yaitu tanggal 24 Oktober. Hal ini membuat Drake jadi salah satu karakter dengan 2 tanggal lahir yang berbeda, seperti Viola. Secara kebetulan juga tanggal 24 Oktober itu sama dengan tanggal lahir musisi Drake. Yang ketiga, Dies Drake ini adalah double agent yang sebenarnya. Maksud gue, the real double agent. Coba nih ya. Di awal kemunculannya di chapter 509, dia disebut sebagai mantan angkatan laut. Itu disebut sendiri sama seorang admiral angkatan laut yaitu Kizaru. Lebih tepatnya adalah mantan rear admiral. Pada waktu itu kita taunya gitu kan, oh mantan angkatan laut. Ya mungkin muak dengan kelakuan angkatan laut dan akhirnya jadi bajak laut gitu. Lebih tepatnya seorang kapten bajak laut Drake Pirates. 2 tahun kemudian setelah time skip, kiprahnya di dunia bajak laut mulai diakui sampai akhirnya dia beraliansi dengan Yonkou Kaido yang menduduki salah satu kursi Tobiropo, deretan para headliner terkuat. Ternyata di chapter 956 dia diperkenalkan lagi sebagai Dies Drake, seorang kapten pasukan khusus angkatan laut SWORD. Gimana sih? Yang benar angkatan laut atau bajak laut? Atau bajak laut yang menyamar jadi angkatan laut? Atau angkatan laut? Pokoknya double agent. Keren ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kata-kata Kizaru di chapter 509 itu ada benarnya. Dies Drake memang mantan rear admiral yang sekarang menjadi kapten pasukan khusus SWORD. Yang keempat, Dies Drake adalah orang pertama yang disebut mempunyai kekuatan buah iblis tipe Ancient Zoan. Ketika konsep buah iblis tipe ini disebutkan di chapter 509. Dia juga adalah satu-satunya supernova yang punya kekuatan buah iblis Zoan ini. Yang menarik, buah iblis yang dimiliki Drake ini baru diketahui nama dan jenisnya setelah 420 chapter kemudian. Lebih tepatnya di chapter 929. Baru disebutkan kalau buah iblis milik Drake ini adalah Ancient Zoan Ryuryu Nomi model Allosaurus. Yang kelima, Drake adalah satu-satunya Tobiropo yang enggak punya tanduk. Coba kita lihat satu-satu ya.
Page One, Ulti, Who's Who, Sasaki, dan Black Maria. Semuanya punya tanduk. Terus juga, tema dari bajak laut Beast Pirates itu berdasarkan nama-nama permainan kartu. Dan Drake sendiri juga satu-satunya nama yang gak termasuk dari nama permainan kartu itu. Detail tentang Beast Pirates ini kalian bisa lihat video gue yang lain, yang ini nih. Klik aja di atas. Dia juga satu-satunya pemilik kekuatan buah iblis Ancient Zoan yang bukan dari Beast Pirates untuk sejauh ini ya. Semua Ancient Zoan itu ada di Beast Pirates. Siapa aja? Page One, Ryuryunomi model Spinosaurus. Ulti, Ryuryunomi model Pachycephalosaurus. King, Ryuryunomi model Pteranodon. Terus Queen, Ryuryunomi model Brachiosaurus. Jack, Zozonomi model Mammoth. Ya mungkin ini adalah petunjuk yang dikasih tahu sama Oda Sensei kalau DS Drake itu beda, nggak seperti bajak laut yang lain. Yang keenam, Drake adalah orang yang menyelamatkan nyawa Law. Sebenarnya secara nggak langsung juga sih. Jadi gini, dulu waktu Drake masih kecil, dia tergabung dalam bajak laut Barrel Pirates yang dipimpin ayahnya, DS Barrel, yang seorang mantan angkatan laut dan berkhianat jadi bajak laut. Waktu itu Barrel Pirates mau ada transaksi OP-OP Nomi yang dihargai 5 miliar oleh angkatan laut. Drake ini memang anggota bajak laut Barrel Pirates, ngikut bapaknya gitu, tapi dia ini males-malesan dan sering kabur. Waktu Don Quixote family datang menghajar Barrel Pirates buat dapetin OP-OP Nomi, Drake ini udah kabur duluan. Nah, Drake yang kabur dan akhirnya ditolong sama angkatan laut ini disangka dia ini adalah Law sama Doflamingo. Yang padahal pada waktu itu, Law sendiri lagi sembunyi dalam kotak harta karun di belakang Corazon. Sebuah kebetulan yang mungkin juga bukan orang sembarangan yang bisa dapet. Mungkin karena tekad D, karena Law juga punya D di namanya. Yang ketujuh, hal-hal tentang Drake cukup banyak disebutkan di SBS. Dari namanya, itu terinspirasi dari petualang Inggris abad ke-16, Sir Francis Drake. Ini disebutkan di SBS volume 52. Terus makanan favorit Drake adalah chicken raisu atau nasi ayam. Dan makanan yang gak begitu disuka adalah telur. Ini disebutkan di SBS volume 81 dan 97. Terus lagi hobi. Hobi dari seorang Drake adalah menjadi penyuka reptil. Ya gak jauh-jauh sih dari perubahan buah iblisnya. Terus hobinya yang lain adalah belajar astrofisika. Ini disebutkan di SBS volume 82. Oke, itu tadi 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang DS Drake. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like dan juga share ya. Jangan lupa juga subscribe. Sama juga gue punya Instagram Belum Wibu. Tolong sekalian di follow. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.